Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan mencoba membentuk struktur komposisi dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15 ya, pasal 10 ayat 10 sampai 15. Dan sebelum kita akan membentuk komposisinya, maka kita akan membaca nasnya terlebih dahulu. Ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut, sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataannya keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membentuk struktur komposisinya guna untuk menemukan makna teologis dari nas yang kita baca ini. Ya, makna teologis dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15. Mengapa demikian? Karena saya melihat pada banyak para pengkhotbah, para pembicara melenceng atau menyimpang atau tidak sesuai dengan konteks atau nas yang dibaca dan apa yang disampaikan. Jadi guna struktur komposisi ini untuk menemukan makna teologis yang sesuai dengan konteks yang dibaca. Nah, untuk itu kita memulai dari ayat 10, dari pasal 10 ayat 10. Kita mulai dari ayat 10. Kita mulai dari ayat 10. Kita mulai dari 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka apa yang terjadi? Yaitu maka orang harus memperbesar tenaga. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Nah, apa artinya ini? Nah, untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan ini, maka kita bandingkan di dalam bahasa yang lain, ya, dalam terjemahan Alkitab bahasa yang di terjemahan Alkitab yang lain. Misalnya di bahasa Alkitab bahasa masa kini, bahasa Indonesia masa kini. Nah, kalau di sini di bahasa Indonesia masa kini dituliskan, apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Jadi apabila parangmu tumpul dan tidak diasah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Apa artinya ini? Bahwa jika tumpul karena belum diasah, jika tumpul dan belum diasah, maka kita membutuhkan tenaga untuk membakainya. Misalnya kalau kita membabat rumput, maka kita menggunakan tenaga lebih kuat lagi untuk membabatnya. Kenapa? Karena parang besi yang kita pakai tumpul atau belum diasah. Nah, apabila misalnya parang atau besi yang kita pakai untuk membabat rumput sekiranya tajam, maka kita hanya sedikit membutuhkan tenaga untuk membabat rumput yang akan kita babat, begitu ya. Nah, ini adalah merupakan contoh atau ibarat begitu. Nah, kemudian tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ada kontradiksi ya. Tetapi, itu kata tetapi ya. Jika besi menjadi tumpul,
dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, jadi dalam ayat 10 ini yang 10 ini yang menekankan tentang hikmat. Ya, menekankan tentang hikmat. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, kemudian di ayat 11. Di ayat 11 yang sama dengan ayat 10 tadi, walaupun kalimatnya berbeda. Ini saya kasih tanda panahnya di sini. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi artinya sebelum dipagut atau digigit oleh ular, maka diucapkan mantra agar apa? Supaya ketika ular memagut, maka racunnya tidak bekerja, tidak berhasil menyerang, menular menjalar ya, dalam tubuh. Tetapi apabila tidak diucapkan, maka cepat sekali nanti ketika ular memagut atau menggigit, menjalar ke dalam tubuh. Jadi lalu ditekankan di dalam ayat 12, ya, ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Menarik. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Nah, di dalam ayat 10 dan awal dari ayat 12 ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Ada kata yang diulangi, itu kata hikmat. Berarti dalam ayat 10 sampai 12 ini ada dua kata hikmat. Ya, ada dua kata hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Nah, di dalam ayat 12 ini, pada awal ayat 12 ini menekankan ada ketegasannya, artinya hikmat di sini menarik. Hikmat di sini menarik. Ya. Nah, selain itu di dalam ayat 10 sampai ayat 12 pada awal 12 ini menekankan dengan hikmatnya, menekankan kata hikmat. Kata hikmat. Jadi ada hubungannya. Ini saya sudah terangkan, ada hubungannya antara ayat 10 sampai ayat 12 pada awal 12a. Ya. Jadi dapat kita simpulkan antara ayat 10 sampai ayat 12 bagian A ini menekankan bahwa harus ada persiapan lebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Nah, persiapan itu ditandai dengan hikmat. Orang yang memiliki persiapan, maka itulah orang yang berhikmat. Artinya tidak gegabah dalam melakukan segala sesuatu. Harus lebih dahulu ada hikmat. Dari mana kita dapatkan itu? Ini tadi di ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya.
Nah, kemudian jika ulah memagu sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Berarti yang lebih ditekankan di sebelum itu harus ada hikmah. Supaya apa? Supaya berhasil. Supaya sukses. Jadi tolak ukur dalam hal kesuksesan, keberhasilan orang adalah hikmat. Kesuksesan dalam bekerja, kesuksesan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam pelayanan, kuncinya adalah hikmat. Jadi harus ada hikmat sehingga sukses dalam bekerja. Harus ada hikmat sehingga sukses dalam membina keluarga. Harus ada hikmat sehingga sukses dalam pelayanan. Demikian juga dengan pergaulan kita dengan sesama. Harus ada hikmah. Sehingga apa? Hubungan kita terus terjalin dengan baik tanpa pertentangan, tanpa permusuhan, tanpa pertikaian, dan sebagainya. Kuncinya di sini adalah hikmat. Hikmat mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Kemudian di ayat 12 bagian B. Tetapi, ada kata tetapi ya. Bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Jadi ada dua perbedaan di sini antara pertama orang berhikmat dan orang bodoh. Tadi kita sudah jelaskan tentang hikmatnya. Kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, baik dalam keluarga, pelayanan, dan juga di dalam pergaulan kita, kuncinya adalah hikmat. Tetapi orang bodoh juga dijelaskan. Di dalam ayat 12 ditekankan, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ini di ayat 12. Kemudian bagaimana dengan orang bodoh lagi? Dia teruskan di ayat 13. Awal perkataannya keluar dari mulutnya kebodohan. Berarti ini ciri-ciri orang bodoh ya, menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya kebodohan. Kemudian apalagi bibir orang bodoh, akhirnya bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Kemudian orang bodoh banyak bicaranya di ayat 14. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Berarti asal-asal bicara begitu ya. Asal sudah berbicara, nampaknya dia tidak pikirkan. Apalagi orang bodoh, siapa yang akan mengatakan apa yang akan sesudah dia? Jadi nggak tahu, nggak jelas begitu bicaranya, ngabur begitu ya. Apalagi bibir orang bodoh di ayat 12, teruskan lagi di ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Kemudian bibir orang bodoh ditegaskan lagi di ayat 15, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota, sesat di jalan. Tidak tahu jalan kemana dia harus tuju, kemana dia harus tempuh, kemana dia harus sampai begitu. Jadi ini bagian daripada ayat 12 sampai 15. Ya, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ya, menelan orang itu sendiri. Sama dengan ayat 13. Ya, menelan orang itu sendiri. Atau dapat dikatakan mencelakakan. Kebebalan yang mencelakakan. Ya.
menelan orang sendiri, awal perkataannya keluar dari mulutnya kebodohan. Akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Di ayat 13 jelaskan. Orang bodoh banyak bicaranya. Kemudian di ayat 14, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian di ayat 14 lagi, jika siapa yang akan mengatakannya, apa yang akan sesudah dia. Kemudian orang bodoh jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu. Kemudian karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Nah, artinya adalah dari ayat 16 sampai 15 ini menjelaskan tentang orang bodoh. Nah, kita bisa buat makna teologisnya ya. Dari pasal dari ayat 10 sampai ayat 12 sampai ayat 12a menekankan tentang hikmat. Hikmat yang artinya hikmat yang mendatangkan sukacita, kesuksesan dan kebahagiaan dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan lain-lain. Studi juga boleh. Itu dari ayat 10 sampai 12a. Sedangkan dari ayat 12b sampai 15 menekankan tentang orang bodoh. Dalam hal ini orang bodoh yang mendatangkan kehancuran dan malapetaka dalam dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu poin ini atau nas ini menekankan dua hal, hikmat dan orang bodoh. Ya. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya maka harus memiliki hikmat dan meminta hikmat dari Tuhan agar hidupnya berkenan kepada Tuhan tanpa mencelakakan dirinya, tanpa mencelakakan orang lain, dan tanpa mendatangkan kehancuran dan malapetaka. Tetapi meminta hikmat. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, tetapi berikanlah aku hikmat. Kenapa demikian? Supaya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kenapa? Supaya dia memutuskan keputusan yang baik dalam pemerintahannya. Kemudian supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kita minta hikmat kepada Tuhan agar kita bijak memimpin diri kita sendiri. Bisa mengarahkan diri kita sendiri agar kita tidak berjalan di dalam jalan orang berdosa, duduk di tempat pencemooh. Tetapi kita bisa menempatkan diri, bisa kita teguh di dalam Tuhan.
ketika kita bisa memimpin diri sendiri, bisa melawan segala tantangan kita yang datang dari luar yang ingin menghancurkan kita, atau tantangan dalam diri kita, yaitu kedagingan kita, bisa kita lawan, bisa kita hancurkan. Apabila kita memiliki hikmat dari Tuhan. Kita juga memiliki hikmat agar bisa memberikan keputusan yang baik, bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang pemimpin tidak memiliki hikmat, sehingga dia menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Dia memimpin dengan logikanya, dengan pikirannya, dengan kuasanya, bukan dengan hatinya. Nah, ini dengan ada hikmat kita bisa memberi keputusan yang baik. Dengan ada kita hikmat, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi berkat? Tidak menjadi batu sandungan bagi orang, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana menjadi berkat? Melalui perkataan kita. Seandainya kita bisa memiliki hikmah, maka perkataan kita membangun, menguatkan, meneguhkan iman orang lain. Bukan justru melukai, menghancurkan orang lain, tapi membangun, meneguhkan iman orang lain. Perbuatan kita, dengan adanya kita hikmat, maka perbuatan kita jauh daripada arogansi, jauh dari kesombongan, jauh dari ambisi yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita memiliki hikmat, menjauhkan diri kita dari kebodohan. Dari mana hikmat yang sejati? Berasal daripada Tuhan. Semoga struktur komposisi ini dan makna teologisnya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.